Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. G DVM Channel. Kali ini Dr. G bersama Mas Putra. Ternyata setelah dikulik-kulik, Mas Putra ini pemenang ya Mas ya waktu itu. Iya nggak sih? Nggak salah dengar ya? Iya Mbak. Apa Mas pemenang? Grooming. Apa? Lomba grooming. Lomba grooming di Jawa Timur, Sekediri. Sekediri guys. Oke, emang nggak salah deh kalau kita datang ke sini. Kita kulik-kulik langsung. Gimana sih Mas cara grooming kok bisa sampai menang juara ini loh? Ya karena tipsnya itu gimana dan apa bedanya kalau grooming biasa dengan grooming profesional nih? Bakalan di-spill. Gimana Mas? sebenarnya hampir sama sih Mbak. Soalnya grooming kan step by stepnya banyak. Step by stepnya itu banyak. Tuh yang penting tuh kucing butuh degreaser. Degreaser ya? Ya untuk mengangkat minyak atau debu yang susah diangkat. Oh itu utamanya itu Mas. Pertama degrease. Stepnya dulu deh Mas nih, teman-teman tuh pengen tahu stepnya secara langsung. Kalau grooming itu kan biasanya ya wes air sampo, sek keringin itu selesai. Kalau yang profesional itu yang kayak gimana? Apa yang perlu disiapin pertama kali itu loh? Yang utama air anget. Dulu. Air anget tuh wajib. Masak air berarti kalian. Terus ya, terus degreaser tadi. Degreaser. Terus kondisioner. Untuk finishingnya sampo. Jangan kebalik, ini kebanyakan kebalik kayaknya Mas ya. Terus untuk step by stepnya grooming tuh dia nggak boleh digosok bulunya. Nih tips berharga. Kalau grooming bulunya nggak boleh digosok. Terus gimana caranya biar munculin busanya kalau nggak digosok? Tuh kita pakai di botol yang punya dikocok sampai berbusa. Terus kita bilas ini kucingnya gini. Itu pokok intinya nggak boleh gosok sih Mbak. Kalau digosok itu bikin bulunya rusak atau mudah patah gitu. Catat nih dari yang menang juara. Kalau kalian gosok bulunya itu bikin patah, terus habis gitu rontok. Harusnya diginiin sih, kayak dipelurutin gitu satu arah. Itu tadi yang shampoo atau yang degreaser? Dari degreaser nih. Semua itu kayak gitu konsepnya. Semua harus kayak gitu. Degreaser nih Mas berarti degreaser terus habis gitu sampai berbusa dulu. Ditaruh di bak sih kalau nggak ada tempat kayak tempat grooming tuh taruh bak aja nggak apa-apa. Apanya itu taruh di degreasernya? Degreasernya campur air. Dicampur air. Ditaruh di bak. Terus diaduk sampai berbusa. Terus dimasukin kucingnya. Terus kucingnya dimasukin di dalam bak yang tadi isinya air. Tuh. Ya tuh berapa kalian yang belum tahu? Siapa yang pakai degreaser langsung taruh di bulunya? Terus habis itu kan dituang di badannya dia sambil dipelurutin tadi. Enggak yang di gini-gini kan. Itu kan banyak banget kan mandikan kucing yang gosok-gosok gitu. Wah, itu ya nggak boleh kalian mandi tapi digini-gini kan itu ya tidak disarankan. Terus habis gitu selanjutnya kondisioner. Bentar, sebelum degreaser, tadi kan degreaser. Dibilas dulu nggak? Iya, dibilas sama air bersih. Dulu, baru kondisioner. Sama tahapannya kayak tadi. Itu sama tahapannya. Berarti ditaruh di bak air dulu kondisioner itu. Itu step kedua. Terus habis gitu dibilas lagi. Nah, untuk kondisioner itu dia untuk perawatan kulit. Terus sama untuk nutrisi bulunya juga sih, dari kulit sama bulu. Itu kondisioner. Perannya kondisioner tuh itu. Terus habis gitu Mas. Untuk finishingnya sampo. Itu tadi kondisioner harus
kalau kita kan 5 menit udah lurus sih. Maksudnya Ya. harus didiemin dulu atau bisa langsung dibilas? Itu butuh waktu 10-15 menitan lah. Berarti kondisioner itu didiemin dulu berarti Ya, ya? 5 sambil sampai- diguyur-guyur ya. sambil dibersihkan, sambil dibilas. Sambil diguyur-guyur. Terus habis itu dibilas. Habis gitu dibilas. Terus habis gitu Mas, Finishingnya sampo, step ketiga. step ketiganya shampoo. Ya. Shampoo itu juga sama ya? Kalau sampo itu dia untuk ke lebih warna sih mbak, biar kelihatan clean gitulah. Oh, shampoo itu buat celing, Biar kelihatan bersihnya tuh maksimal lah. bersih maksimal, celing dan glowing shampoo-nya. Mas, sampo itu kan biasanya orang-orang itu ada banyak tuh ya. Ada sampo kutu, sampo jamur, terus ada sampo yang buat skin disease lah dan macam-macam sampo. Itu biasanya kita nentuin sampo itu gimana? Kalau untuk nentuin produk yang bagus tuh, kalau bisa kita ambil sampo tuh yang nggak mengandung SLS atau bahan kimia. Oh, tuh catat. Penting banget sih mbak, soalnya kalau produk yang mengandung SLS di kucing tuh dia bikin ruam-ruam kemerahan, terus bulunya tambah rusak, alergi, gatel-gatel. Itu sih mbak yang sampo yang mengandung SLS. Oh, itu entah sampo kutu atau jamur itu pokoknya yang ada SLS-nya nggak dipakai. Ya harus non SLS. Harus kalau non bisa. SLS. Kalau semuanya ini kucing yang di sini itu semuanya dipakainya sampo yang apa Mas? Sampo yang nutrition aja atau yang jamur kutu atau lengkap sih? Sebenarnya kalau untuk sampo sendiri sih, untuk mengatasi kutu itu ada sendiri mbak. Jadi kalau untuk parasit itu lebih ke obat sih. Lebih ke obat ya. Kalau pakai sampo aja emang nggak bisa. Bisa. Tatat. Kok nggak bisa sih Mas, kan itu ada tulisannya sampo kutu, sampo jamur. Itu. Nah, karena kan memang kalau grooming doang sih nggak maksimal ya mbak ya kalau untuk parasit ya. Itu harus diobat juga sih karena kan kutu bertelur ya mbak ya. Jadi dia terus menetas kalau nggak di basmi sampai akar-akarnya. Oh gitu. Berarti sampo yang recommended untuk kucing yang sehat-sehat aja, nggak ada kutu, nggak ada jamur, itu sampo jenis apa Mas? Banyak sih mbak, di sampo nutrisi aja berarti ya. Oh. Ada beberapa, yang penting pilihan samponya sih mbak. Pilihan samponya Harus non SLS. harus non SLS, udah. Dan Itu aja. cara pengerjaannya step by stepnya harus bener. Itu kalau pengen hasil yang bagus. Yes, Dokter Ci mau nanya nih iseng-iseng ya Mas. Seberapa ngefek merek itu sama hasilnya Mas? Merek sampo, degreaser dan sebagainya itu sama hasil. Yang ngaruh Kalau banget kita tahu kan sampo itu banyak macamnya, dari harga 5.000 sampai harga 100.000. Ngefek gak sih? Kalau Iya. pakai yang 5.000 sama yang 100.000? Semakin produknya berkualitas, hasil groomingannya juga pasti bagus mbak. Beda guys, beda. Itu kan banyak kan yang cari sampo yang murah aja. Itu banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Beda hasilnya. Karena kalau semuanya mau emang grooming, kisaran berapa Mas kalau sampo yang recommended banget, kalau yang biasa dipakai lah? Kalau untuk grooming daily gitu, samponya paling enggak 70 sih mbak. 70.000 sampai 100.000-an lah. 70.000 sampai 100.000. Udah dapat banyak sih, 500 mili kayaknya. Dapat ya Mas Itu pasti kalau grooming di Mas Putra itu pasti samponya, kondisionernya, terus habis gitu tadi degreasernya itu sudah pasti yang bermerek guys ya. Nah, premium lah. Merek premium, nggak yang ecek-ecek. Makanya hasilnya itu beda. Itu kalau grooming di sini udah pasti balik sih mbak. Kalau grooming di sini pasti balik. Kerasa itu ya Mas bedanya grooming biasa dengan grooming yang pakai sampo-sampo. Ya karena di sini kan step by stepnya banyak ya mbak ya.
Udah pasti yang grooming di sini pasti seneng, puas gitu. Kalau lihat kucingnya bulunya ngembang terus halus tuh seneng banget pasti mereka. Udah terpercaya lah Mas, saya lihat ratingnya aja 4,9 dari bintang 5 4,9. Mas Putra yang ngerjain pasti udah maksimal lah itu ya ini perawatannya. Mas, selain tadi kan groomingnya, terus habis gitu potong kukunya dan sebagainya, itu juga include ya? Iya, udah include potong kuku, bersihin telinga, terus apa? Pokoknya banyak sih Mbak di sini. Semuanya bisa masuk gitu ya? Ya, sampai vaksinnya juga bisa? Bisa, lewat saya bisa vaksin. Terus habis itu ada nggak sih apa yang berbeda? Kayak tadi kan saya lihat kayak bedak mata itu emang ini jarang nih dokter Ji kasih tahu. Kalau di Mas Putra itu pasti dikasih bedak mata itu tadi ya Mas ya? Iya. Terus habis itu untuk bersih telinga? Kalau ini untuk bedak dulu ya Mbak ya? Iya, untuk bedak dulu biasanya tuh kucing yang pesek kayak gini. Khusus yang pesek itu pakai bedak? Sebenarnya pakai apa? Pakai cleaner doang sih bisa, cuma kalau ditambahin bedak kan tambah cantik ya. Di bedak biar kotorannya di mata itu bersih, terus bedak tuh untuk menutup nodanya itu tadi. Makanya kelihatan cakep dia kalau habis mandi. Glowing kalau udah grooming di sini itu udah pasti glowing. Terus habis gitu Mas, era untuk bersih telinganya pakai bersih biasa atau pakai kalau buat teman-teman mending kalau bersihin telinga tuh jangan di cotton bud doang. Catat, jangan di cotton bud doang. Bisa kapas kayak gini, ini dituangin sama baby oil. Nah, habis itu kita lap bagian dalam telinga tuh pasti keangkat kotorannya. Oh gitu. Dalamnya itu juga bisa Mas pakai baby oil. Kalau saran saya tuh jangan terlalu dalam. Soalnya agak bahaya juga sih kalau di kucing. Nanti dibelikan aja untuk cleaner telinga itu nanti dia keluar sendiri kotorannya. Kamu penasaran apa sih? Terus habis itu berarti sama include potong kuku ya? Include potong kuku, bersihin telinga, terus potong apa? Bulu paus itu. Telapak kaki itu dirapikan. Mas nanya nih, kalau grooming bulu pendek sama bulu panjang itu kira-kira berapa lama sih Mas? Bisa nggak sih kalau grooming itu kita tungguin sampai selesai gitu? Bisa, tapi pasti sambil ngantuk sih kalau nungguin grooming di sini. Soalnya emang stepnya banyak tuh lama. Untuk satu kucing aja yang bulunya super banget tuh 2 jaman selesainya. Tuh guys ya, kalau kalian mau nungguin grooming 2 jam baru selesainya. Stepnya itu banyak, nggak ujuk-ujuk kalian grooming sejam. Ya, jadi ada kan cuma di apa sampo doang, gosok, bilas, udah beres. Ini kan yang bener kan nggak kayak gitu. Nih karena kita udah langsung bicara sama masternya grooming ini ya. Jadi itu kalau stepnya grooming itu nggak cuma air, sampo, bis, jemur, blower, gak semudah itu guys, dan gak secepat itu ya, mohon ya dimaklumi ya. Itu banyak kok Mbak yang ngeringin pakai apa sinar matahari itu. Iya. Itu kasihan kucingnya. Soalnya kucing kalau habis mandi kalau bisa harus cepat kering. Contohnya di hair dryer. Gitu. Kalau dijemur doang dia kasihan tuh malah merusak bulunya juga sih. Soalnya kan panas banget ya Mbak ya kalau dijemur doang. Apalagi kalau bulu long hair tuh keringnya pasti berjam-jam. Sebagian ya. Nah, kita aja kepanasan 10 menit aja dah. Apalagi nah, itu banyak banget sih Mbak orang-orang itu. Astagfirullahaladzim, apakah ini siapa tersangkanya ini ya, mohon. Itu tadi ya seputar grooming kucing, baik itu panjang atau pendek itu perlu waktu karena stepnya itu lumayan banyak.
Sama tadi lupa terakhir aku Mas nanya. Ini sama bersih mulut ya? Apa gigi? Kalau gigi enggak sih Mbak, yang penting Enggak ya? kalau gigi itu biasanya kan banyak yang kena karang gigi itu ya. Iya. Itu kucing yang terlalu sering dikasih wet food. Oh. Itu nggak boleh sering kalau wet food. Emang maksudnya dry food ya? Iya. Keringan ya? Ya boleh sih wet food, cuma nggak boleh terlalu sering lah. Oh iya. Terus satu lagi nih Mas, kan di konten-konten itu sering banget orang-orang itu pakai kayak lotion atau pelembab gitu kan ya di hidung, di tangan. Nah, itu salah satu ini step grooming nggak sih? Atau itu buat apa sih ya? Yang di pau-pau itu pernah lihat nggak sih Mas? Pernah sih Mbak, cuma Kayak ASMR gini kita tanya. Itu emang perlu Mas? kalau di sini tuh sama aja sih Mbak, kayak kondisioner. Kondisioner ya? Sama aja. Ya konten itu konten guys ya. Lihatlah aktifnya macam apa ini. Itu tadi step-step dan tata cara grooming dari masternya. Kalau kalian pengen tanya-tanya langsung, terus habis itu spill degreasernya apa, sampo-nya apa, nanya langsung, tanya langsung ke Mas Putranya ini. Kita mau grooming ke sini boleh. Kalau mau grooming langsung ke sini juga boleh. Bisa antar jemput ya Mas? Bisa. Bisa antar jemput, kurang apa? Pokok jemputnya dekat-dekat sini sih Mbak. Pokok jemput-jemputnya dekat-dekat Kalau sini. Jombang kejauhan. Kalau Jombang kejauhan, ini di daerah sini. Ya Mas, buka cabang lah Mas, di Jombang juga. Biar kita bisa langsung groomingin kucing-kucing kita ke situ ya. Oke, gitu aja seputar tips grooming dan tata caranya. Kalau kalian bingung bisa langsung tanya Mas Putranya, atau kalian bisa langsung bawa kucing kalian ke sini biar langsung ditangani oleh masternya. Tanyain juga, Mas ini samain kan yang ngerjain gitu. Udah pasti hasilnya beda sama grooming yang biasa aja, karena ini grooming premium guys. Bahan-bahannya semua yang dipakai juga premium, jadi hasil yang kalian akan dapatkan itu juga premium ya. Biasa kalau kita tahu bulu premium itu bulunya ngembang, terus habis itu kelihatan glowing ya Mas. Halus. Nah, kinclong, nggak ada kutunya. Kalau kalian mau tambahan, mau sekalian divaksin, mau sekalian diobat cacing, ditambahin vitamin, bisa langsung ke Masnya. Paket kurang apa lagi gitu ya Mas ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Kalau merasa video ini bermanfaat untuk kalian, share ke teman-teman kalian. Oke, gitu, dadah.